Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu nasira wa la mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita atas rahmat Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Waktu subuh ini adalah waktu yang sangat mahal, waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana para malaikat langit yang bertugas untuk ke bumi itu mereka bergantian tugasnya pada waktu subuh. Karena itu waktu subuh sangat berat sekali untuk kita laksanakan, untuk kita jalani, apalagi untuk kita berjalan sholat berjamaah di masjid. Itu berat sekali itu. Makanya ada di medsos itu ada pejuang subuh gitu. Nggak ada pejuang khilafah gitu, tapi pejuang subuh. Nah, kenapa? Karena barometer seorang pejuang itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat selalu melihat barometer mereka. Para sahabat itu nggak jauh-jauh sebenarnya, Rasulullah selalu melihat itu. Hanya ngecek setiap 5 waktu sholat, absensinya sering alpa atau istiqomah menjalankan sholat berjamaah. Apalagi sholat subuh ini. Sholat subuh ini Masya Allah, andai kata kita melihat dengan mata kepala kita seperti ini, seperti ayam yang melihat malaikat turun naik, saya yakin sholat subuh ini sampai ke sana itu penuh dia orang itu. Tapi sayangnya memang keimanan itu bukan di mata di sini, tapi di sini. Jadi niatnya harusnya di sini, bukan di sini. Itu para malaikat mereka berbaris ikut sholat subuh berjamaah, melihat hamba-hamba Allah yang hari ini Islam sedang ditindas, diinjak-injak, dinistakan, dihinakan, termasuk hari ini kena kepada kita sendiri.
tidak ada kekuatan diri kita ini kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, kembali fafirru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muhasabah betul tadi semalam itu kepada diri kita sebenarnya, pejuang-pejuang. Kalau kita betul-betul jujur terhadap diri kita ini, mau jujur. Kalau sahabat itu, subhanallah bihamdihi, mereka itu sangat menjaga sekali sholatnya, sangat menjaga sekali sholatnya, sampai mereka kalau tertinggal sholat itu dengan sengaja mereka menangis, dan mereka akan mengganti dengan harta yang apa yang dia bisa. Sampai-sampai Rasulullah saking sayangnya sama sahabat, dia bilang sampai hadisnya begini, kalau orang nggak sholat subuh, dia nggak bangun subuh, maka dia dikencingin kupingnya dengan setan. Kenapa maksudnya? Maksudnya berarti dia nggak akan pernah mendengar azan. Masya Allah. Ikhwati fillah rahimakumullah, apa yang harus kita perbaiki hari ini untuk diri kita sebenarnya? Untuk diri kita ini kita perbaiki adalah amalan pribadi kita dulu hari ini. Sudah baikkah amalan pribadi kita ini sama Allah? Sudah ikuti belum cara-cara tuntunan Rasulullah SAW? Itu dulu kita perbaiki. Yang paling ditekankan oleh Rasulullah SAW adalah bagaimana sholat berjamaah. Jangan sampai ada pikiran bahwasanya sholat berjamaah itu adalah suatu hal yang bukan kewajiban bagi seorang laki-laki. Itu pasti dia akan sholat di rumah. Ini penting. Kenapa? Karena kalau dilihat para salaful ummah itu, mereka itu, para mujahid-mujahid dulu itu, sampai sekarang juga mujahid-mujahid yang jujur-jujur itu, mereka selalu menjaga sholat 5 waktunya. Sampai-sampai indikasi seseorang itu dibilang munafik itu, kata Rasulullah SAW itu, kalau dia nggak kelihatan sholat subuh dan isya di masjid, nah indikasinya munafik. Sampai segitunya Rasulullah SAW itu memberikan tekanan kepada para sahabat, sehingga mereka itu subhanallah, kala azan itu masya Allah, jika betul-betul tidak terdesak, tidak sedang ada keperluan, itu mereka berebut untuk berdiri di shaf yang paling depan, paling kanan. Makanya Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu selalu berlomba-lomba supaya saya bisa datang duluan dan lain sebagainya. Inilah karakteristik para sahabat saat itu. Sampai-sampai sholat ini Allah sebut 2 kali dalam surat Al-Mu'minun. Dalam surat Al-Mu'minun Allah sebut 2 kali. Tandanya orang yang muflihun, orang yang menang, adalah alladzina hum, pertama itu fi sholatihim khashi'un. Yang pertama itu adalah mereka yang orang-orang yang melaksanakan sholat itu khusyu'an ay khaufan idzan lam yuqbal amalan sholatahu. Jadi dimaksud dengan khusyu'an adalah orang yang takut kalau tak kalah dia melaksanakan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, khusyu'an. Yang kedua Allah sebut lagi itu di akhir, orang yang muflih itu adalah mereka
yuhafidun, mereka menjaga sholatnya. Menjaga sholatnya, baik menjaga semua rukun-rukunnya, menjaga semua apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, termasuk menjaga yang paling utama adalah menjaga sholat berjamaah. Subhanallah bihamdi. Terkadang kembali kepada diri kita sendiri. Setiap di kita ini ada musyawarah surah ya, ada apa? Ada musyawarah ya. Itu harus on time. Ya, musyawarah jam sekian on time. Ya. Tapi kenapa tatkala sholat 5 waktu kita nggak pernah on time? Ya. Nggak pernah kita habis azan ada di masjid, habis azan nggak pernah ada di masjid. Ya. Tapi kalau musyawarah, pertemuan dan lain sebagainya kita selalu on time. Tapi sama Allah pertemuannya selalu nggak on time, kadang alfa. Naudzubillah min dzalik. Kata sahabat, ya, tidak ada lain, tidak bukan, kalau kita berat untuk mengerjakan sholat secara berjamaah itu, ada penyakit hati yang paling susah kita hilangkan. Itu penyakit hati ini yang masih bergerak di dalam hati kita ini, susah untuk bergerak, berat untuk bergerak. Inilah yang harus kita hilangkan dengan cara apa? Dengan cara istighfar. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, beliau seorang mantan budak ya. Subhanallah. Kalau melihat fisiknya Bilal, insya Allah kita masih ganteng-ganteng semua lah di sini. Masih bagus lah, masih hebat-hebat. Kalau Bilal itu subhanallah bihamdih. Tapi ternyata Allah melihat hatinya Bilal. Ya, hatinya Bilal, kegigihannya Bilal, sampai-sampai Bilal bin Rabah itu sendalnya itu duluan masuk surga dibanding Rasul. Sampai Rasul bingung, kok sebelum Rasul masuk, kalau dibukakan surga ada sendalnya Bilal. Ditanya sama Rasulullah SAW, Bilal, apa yang kau kerjakan ya Bilal? Kau duluan sendal dibanding dirimu. Subhanallah. Hal yang kecil yang selalu dikerjakan secara rutin. Nah ini yang kata Rasulullah SAW itu, amalan kecil, amalan dikit, tapi bisa kita kerjakan secara istimroriyah, rutin tiap hari ya, setiap hari. Coba, apa amalan yang kecil sedikit bisa kita kerjakan rutin tiap hari itu, istiqomah terus sampai kita mati itu. Apa kata Bilal? Gak ada yang besar-besar ya Rasul. Iya apa katanya, tapi sedang kamu tuh sampai di situ katanya. Oh, saya kalau berhadas ya Rasul, mesti saya wudhu, setelah wudhu saya sholat 2 rakaat. Subhanallah. Hanya itu yang dikerjakan oleh Bilal. Sekarang andai kata kita ini sebagai penegak-penegak khilafah ini mau ngerjain hal-hal yang remeh, yang kecil tadi itu. Contoh kita masih malas baca Quran ini, malas bener baca Quran ini. Lebih hebat, lebih enak baca WA, lihat Facebook, lihat YouTube, lihat IG, ya, lihat film dan lain sebagainya dibanding baca Quran. Itu. Padahal Masya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah selalu manggil sama kita ini on time 24 jam. Tapi malas kita bisa baca Quran, ada apa gitu? Para sahabat radhiyallahu anhum itu Masya Allah. Nah, bagaimana caranya kita itu supaya kita mau baca Quran? Tadinya malas benar, bagaimana caranya? Yang pertama itu minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah ya Rahman, ada apa dengan hati saya ini? Jangan hati saya ini sakit, udah sakarat gitu.
kita mohon sama Allah, ya Allah, bagaimana para sahabat itu paling banter mereka itu menghatamkan Quran 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali paling banter, paling lama itu. Yang paling cepat 3 hari ngatamin Quran, itu paling cepat betul. Utsman bin Affan pernah 1 malam 1 kali hatam, 1 kali sholat. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka tidak membaca Quran dan tidak mentadaburinya? Atau ada di dalam hati mereka akfaruhan? Apa itu? Kunci hati kita ini. Masya Allah. Nah, seorang syekh dari Madinah itu pernah ditanya sama muridnya, Syekh, kok saya lihat Syekh ini nggak rajin baca Quran gitu, ya, nggak rajin, mungkin nggak rajin, nggak dilihat sama Syekh muridnya. Jadi bagaimana caranya biar saya rajin baca Quran ya Syekh? Karena saya lihat Syekh ini baca Quran 1 ayat, nanti lepas sholat 1 ayat, lepas sholat lagi 1 ayat. Apa kata Syekh tadi? 1 ayat yang kita baca selepas sholat, terus kita tahu arti dan maknanya, itulah yang diingini Allah Subhanahu wa taala, kita rutin mengerjakannya itu. Maka mulai hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara syahid itu kayaknya jauhan dari kita. Gak ada tipe-tipe gitu. Bener gak kira-kira ya? Kalau kita bicara mati syahid itu, kalau saya lihat video-video mereka yang mati syahid itu, suara itu kayak kurang tipenya gitu nih. Kalau berani ya lah. Kalau berani mungkin ya, tapi kalau tipe-tipe mati syahid itu saya lihat ini mungkin salah saya. Belum ada kayaknya. Mati syahid itu berat kan? Dan mati syahid itu perlu kejujuran sama Allah Subhanahu wa taala. Harus ada kejujuran. Kita mungkin berani lah sama setan itu berani gitu. Tapi tadi yang Allah ambil orang yang mati syahid itu sudah dicap sama Allah. Oh ini mati syahid, cepret, mati syahid, cepret. Tuh, Allah sudah cap. Kira-kira kita ini ada stempelnya ini sama Allah. Surat At-Taubah itu ayat 111 itu. Innallaha ashtara minal mu'minin ahdu. Makanya sebelum kesana-sana itu yang jauh-jauh, coba kita dawamkan dulu. Yang paling utama adalah kita menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Sebagai seorang laki-laki, bukan seorang perempuan yang sholatnya di rumah. Yang kata Rasulullah, sebaik-baik sholat perempuan adalah mereka di kamarnya paling tertutup. Itu perempuan. Kalau kita laki-laki di masjid, itu dulu kita dawamkan dulu. Ya Allah, kok masih malas gitu? Ada apa ini? Kenapa kita ini? Ada apa ini? Yang kedua tadi baca Quran. Umur ini kita ini makin habis. Umur tiap hari ini makin habis, hilang. Habis umur kita ini nggak tahu mati. Sama Quran. Ada kejadian sebagai penutup kisah hari. Rasulullah katakan, seorang mati dengan kebiasaannya ya. Seorang mati dengan kebiasaannya. Jadi kalau kita ini kebiasaannya dengerin musik, baca WA, ya, pokoknya nggak jauh daripada zikrullah. Nah, ini seperti ini kejadian. Seorang dokter IGD,
masuk 5 pemuda, ya, kecelakaan mereka, sakaratul maut. Dari masuk IGD itu mereka nyanyi terus, padahal udah sakarat itu. Nggak ada kalimat istighfar, la ilaha illallah, la ilaha, nggak ada. Nyanyi aja padahal udah mau mati. Nyanyi mereka itu. Subhanallah, kata dokter. Amalan apa yang dikerjain? Ya Allah, sampai masuk tidurnya. Nyanyi dan mati dalam keadaan nyanyi. Dan banyak orang mati dalam keadaan nyanyi. Termasuk itu pencipta lagu Bengawan Solo. Sebelum mati nyanyi dulu. Masya Allah. Sedih. Gak lama, keesokan harinya lagi seorang pemuda masuk lagi ruang IGD dalam keadaan sakaratul maut. Dia selalu mengucapkan lantunan Quran yang dibaca Quran. Subhanallah, beda sekali. Makanya nanti Allah akan melihat diri kita ini tatkala kita mau mati. Baru Allah akan melihatkan di alam gaib pada diri kita tatkala kita mau mati ini. Masya Allah. Dan kita selalu merasa aman bahwa umur kita ini selalu panjang. Oh, gampang bertobat, gampang baca Quran besok, gampang itu. Padahal kita nggak tahu malakul maut 3 kali dalam sehari menengok kita. 3 kali dalam sehari. Tidak disebut oleh riwayat pagi, siang, sore, tidak disebut. Tapi apa yang ditanyakan malakul maut kepada malaikat yang menjaga kita ini? Jadi ada malaikat menjaga kita ini. Apa kata malakul maut? Sudah cukupkah rezekinya? Oh belum, masih pergi itu malakul maut. Sudah cukupkah rezekinya? 2 kali, masih belum, kasih lagi. Makanya ada orang yang meninggal itu, kita tahu mereka walaupun susah makanan, minuman yang dicari dan dia minta, itu mesti dapat. Maka dari situ ya ikhwah, jika kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka cintai amalan-amalan Allah dan Rasulnya. Sebagai penutup daripada tausiah subuh ini, dan semoga kita semangat terus memohon kepada Allah dengan berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu sehabis sholat harus diucapkan itu. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya, ala dzikrika, dengan selalu ingat Engkau tuh. Jadi bukan ingat orang, bukan ingat bisnis nih, tapi ingat Allah. Wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan selalu dibaguskan ibadahku kepadamu ya Allah. Barakallahu fiikum. Aku liqouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.